Video pembelajaran tematik kelas 1 SDIT Insan Kamil. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Bu Yuli di pembelajaran tematik tema 7 Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Supaya semangat belajarnya, kita ucapkan dulu kata-kata motivasi hari ini. Belajar online hari Senin, semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo berolahraga. Pagi ini murid-murid sudah siap untuk berolahraga. Olahraga kali ini adalah permainan egrang. Namun, egrang yang dipakai terbuat dari tempurung kelapa. Ikuti petunjuk berikut ya. 1. Berdirilah di atas tempurung. 2. Jepitkanlah tali di antara jempol dan telunjuk kaki. 3. Pegang tali dan mulailah berjalan. 4. Ketika berjalan, tarik tali agar pijakan tidak terlepas. 5. Jika kamu sudah bisa berjalan di atas tempurung, sekarang cobalah berlari. Jika sudah pandai, lakukan permainan dengan berlomba. Lakukan permainan dengan berhati-hati. Jangan tergesa-gesa. Kendalikanlah langkahmu agar tidak jatuh. Jangan lupa beri pujian pada teman atau saudara yang sudah berhasil melakukannya. Agar dapat bermain di rumah, buatlah egrang tempurung kelapamu. Amati gambar pada halaman 105 ya. Membuat egrang dari tempurung kelapa. Alat dan bahan adalah tempurung kelapa, tali tambang plastik. Cara membuatnya: 1. Potonglah kelapa hingga terbelah menjadi 2. 2. Bersihkanlah kelapa dari serabutnya. 3. Buatlah lubang pada bagian atas batok kelapa. 4. Masukkanlah kedua ujung tali ke lubang tiap batok dan sesuaikan panjang talinya. 5. Jangan lupa untuk menyimpulkan tali agar tidak lepas. Nah, sekarang kita masuk halaman 106. Ayo membaca. Bacalah bacaan dengan nyaring. Pohon kelapa. Pohon kelapa banyak hidup di tepi pantai. Pohon kelapa batangnya tinggi. Daunnya terdapat pada ujung batang. Buahnya pun banyak. Pohon kelapa banyak manfaatnya. Batangnya dapat dijadikan jembatan. Daunnya dibuat untuk kulit kue. Air kelapa pun jadi minuman segar. Tahukah kamu manfaat lainnya? Mari kita pelajari di halaman berikutnya. Tanaman membutuhkan tempat hidup. Tanaman ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Perhatikanlah pada halaman 107, ada contoh tanaman yang hidup di darat. Ya, ada pohon kelapa dan pohon apel. Contoh berikutnya adalah contoh tanaman yang hidup di air, yaitu pohon eceng gondok dan pohon bunga teratai. Nah, pada halaman 108, ayo berlatih. Anak-anak bisa berlatih memberi warna merah untuk tanaman yang hidup di darat dan berilah warna biru untuk tanaman yang hidup di air. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Ayo belajar. Tumbuhan diperlukan manusia dalam hidup. Manusia perlu oksigen untuk bernapas. Manusia juga butuh makanan. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan juga
sebagai sumber makanan dan sumber obat-obatan bagi manusia. Tuhan menciptakan banyak manfaat tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan berbeda-beda. Nah, sekarang kita perhatikan contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya adalah tumbuhan padi dan jagung. Biji jagung dan padi bisa dimanfaatkan untuk menjadi makanan pokok bagi manusia. Contoh kedua adalah contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya, yaitu contohnya pohon mangga dan pohon kapas. Pohon mangga atau buah mangga adalah sumber vitamin sebagai makanan, kapas untuk bahan pakaian. Contoh berikutnya adalah contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya, yaitu adalah pohon anggrek dan pohon bunga melati. Pohon bunga anggrek dan melati dimanfaatkan bunganya untuk sebagai hiasan. Contoh berikutnya adalah contoh tanaman yang dimanfaatkan batangnya, yaitu pohon tebu dan pohon bambu. Tebu dijadikan gula dan pohon bambu sebagai bahan bangunan. Contoh berikutnya yang terakhir adalah contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya, yaitu daun bayam dan daun sirih. Daun bayam untuk sayuran yang kita makan dan daun sirih digunakan sebagai obat. Nah, dari berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan, anak-anak sudah paham bukan mana tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 114, ayo berlatih. Di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah berlatih bukan? Melakukan penjumlahan bilangan dengan bersusun panjang. Di rumah, anak-anak bisa berlatih bagian B halaman 114 dengan melengkapi penjumlahan bilangan 2 angka dengan 2 angka bersusun panjang, seperti pada contoh. Selamat mengerjakan ya. Lakukan dengan teliti dan hati-hati. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah penjelasan yang disampaikan gurumu berikut. Manusia membutuhkan tanaman. Tanaman harus dirawat. Tanaman tidak dirawat akan mati. Lihatlah petani. Petani selalu rajin merawat tanaman. Petani adalah seorang yang pekerja keras. Petani adalah penyayang tanaman. Petani berjasa bagi orang banyak. Petani menyayangi tanaman padinya. Padi diberi pupuk agar tumbuh subur. Burung dan tikus pengganggu pun diusir. Petani berjasa bagi banyak orang. Petani memanen padi yang telah menguning. Padi diolah menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Tanpa petani, tiada nasi terhidang di meja. Nah, anak-anak sudah paham bukan? Betapa berjasanya Pak Tani bagi kita semua. Tanpa Pak Tani, kita tidak bisa memakan nasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan selalu menjaga 3M. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.